Terlihat ya? Udah terlihatkah? Sudah, Dok. Terlihat, Dok. Iya deh. Jadi pemeriksaan kepentingan di di siklus reproduksi itu dimulai dari kelahiran, kemudian dia akan mengalami pubertas, kemudian dia akan mengalami pada saat pubertas sudah mulailah aktivitas ovariumnya. Kalau ovarium sudah beraktivitas, maka akan dimulai awal daripada siklus birahi. Nah, dari siklus birahi ini kemudian ada waktu saatnya yang kita sebut dengan perkawinan. Jadi kalau dia sudah dewasa kelamin, kemudian sudah pubertas, sudah aktivitas ovarium sudah mulai berjalan, maka akan mulailah siklus birahinya dan kemudian akan dikawinkan. Nah, kemudian apabila perkawinan ini gagal, maka kita sebut dengan gagal fertilisasi. Kemudian dia akan kembali ke siklus birahi. Kemudian apabila perkawinan ini sukses, maka dia akan terjadi konsepsi. Ya, nah, konsepsi ini nantinya akan menjadi kebuntingan. Tapi bila tidak terjadi kebuntingan, maka akan terjadi kematian embrio. Nah, kemudian bunting bila dia tidak eh, melanjut, tidak akan terjadi kelahiran. Nah, dan itu semuanya akan kembali ke siklus birahinya. Itu, jadi itulah yang kita sebut dengan siklus reproduksi. Beda halnya dengan siklus reproduksi dengan siklus birahi. Kalau siklus reproduksi itu adalah mulai lahir sampai dia melahirkan. Ya, itu namanya siklus reproduksi. Sedangkan siklus birahi itu adalah dari mulai estrus ke estrus berikutnya. Itu namanya siklus birahi. Paham kan? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tujuan pemeriksaan kebuntingan. Jadi apa tujuannya memeriksakan kebuntingan? Yang pertama tentunya harus kita ketahui bahwa tujuan daripada pemeriksaan kebuntingan adalah untuk menentukan apakah ternak itu betul-betul bunting atau tidak. Jadi tanpa ada positif semua atau negatif semuanya. Jadi kita akan, kalau kita diminta untuk memeriksa kebuntingan, jadi hasilnya kita harus tahu apakah dia bunting atau tidak bunting. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita akan menentukan umur daripada kebuntingan itu. Setelah kita periksa, kita akan tentukan umur daripada kebuntingan itu. Ya, nah kemudian setelah itu juga kita bisa dapat tentukan hidup atau matinya fetus. Tentunya dengan ada tanda-tanda yang harus kita periksa. Dan kemudian untuk menentukan jenis kelamin juga bisa dengan melakukan pemeriksaan kebuntingan. Nah, itu penting dilakukan. Jadi untuk setelah hewan itu dewasa, setelah dia hewan itu pubertas, maka siklus birahi akan terjadi. Kemudian kalau kita kawinkan, maka kita akan nantinya untuk mengecek itu kita lihat apakah mengalami kebuntingan atau tidak. Nah, inilah kita lakukan pemeriksaan kebuntingan. Pemeriksaan kebuntingan bisa dilakukan dengan melihat perubahan fisik. Perubahan fisiknya yaitu mulai terhentinya siklus birahi, terus peningkatan berat badan, dan pembesaran abdomen, dan juga pembesaran kelenjar susu. Kemudian pada hewan besar, kita lakukan palpasi melalui rektum, jadi palpasi perektal. Sedangkan pada hewan kecil, kita melakukan palpasi dengan pemeriksaan palpasi abdomen, jadi memeriksa di bagian abdomennya. Tapi teknologi yang sekarang sudah mulai dengan pemeriksaan kadar hormon, yaitu kadar hormon yang diperiksa adalah kadar hormon PMSG, kemudian HCG, kemudian progesteron terutama. Itu adalah untuk pemeriksaan kadar kepentingan. Kemudian kita bisa gunakan ultrasonografi untuk melakukan pemeriksaan kepentingan. Nah, sekarang yang baru ada, yang mulai dilakukan penelitian adalah adanya protein kebuntingan. Jadi kita melihat
adanya protein yang berkaitan dengan terjadinya kebuntingan. Itu yang bisa kita lakukan pemeriksaannya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana prosedur pelaksanaan. Jadi terutama kalau pada hewan kecil nanti pada saat Anda sudah koasisten, pada saat hewan kecil Anda akan lakukan pemeriksaan kebuntingan dengan melalui baik palpasi abdomen maupun dengan USG. Sedangkan pada hewan besar kita lakukan dengan pemeriksaan perektal. Nah, itu pemeriksaan perektal itu yang paling murah dan paling cepat. Hanya saja memang dibutuhkan keahlian yang tertentu ya untuk melakukan palpasi perektal. Saya kira nanti setelah Anda koas, Anda akan bisa melakukan palpasi perektal. Nah, kemudian pada saat Anda koas pula, Anda akan lakukan pemeriksaan kemungkinan eh, pada hewan kecil dengan USG. Untuk pemeriksaan dengan kadar hormon kita tidak lakukan, dan untuk praktikum kita tidak lakukan karena harga untuk kit pemeriksaan hormonnya cukup mahal ya. Jadi cukup yang paling murah kita lakukan dengan palpasi perektal untuk hewan besar dan dengan USG pada hewan kecil itu kita bisa lakukan pada saat Anda praktikum. Mudah-mudahan nanti Anda nah, kalau dulu waktu saat kita masih kerjasamanya baik, artinya bekerja sama dengan sebelum adanya penyakit PMK, kita masih diperkenankan menggunakan eh, ternakan atau teaching farm kita yang di Sobangan. Jadi kita di sana bisa melakukan palpasi rektal. Tapi sekarang ini tidak lagi kita diizinkan untuk menggunakan itu. Nah, mungkin untuk praktikumnya Anda cukup kita melakukan dengan menggunakan dummy saja. Jadi kita akan lakukan praktikum untuk pemeriksaan palpasi rektal. Kita melakukan dengan pemeriksaan dummy karena kita memiliki tulang pelvis dan gininya kita nanti tambah bawaan organ reproduksi untuk kita lakukan pemeriksaan dengan cara palpasi rektal di sesetan ya. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya kita bisa lakukan dengan cara memasukkan hewan itu ke kandang jepit terlebih dahulu. Kemudian syarat sebelumnya tentunya kuku petugas harus dipotong pendek. Kemudian harus menggunakan glove dan ada pelumas. Kemudian yang penting itu juga kandang jepit. Nah, itulah yang kita gunakan untuk pemeriksaan palpasi rektal ya. Nah, selanjutnya pelaksanaannya sapi dimasukkan ke dalam kandang rektal, kemudian kita pakai glove, kemudian dilumuri dengan pelumas, kemudian kita masukkan tangan ke dalam rektum. Itu nanti kita lakukan pada saat praktek ya. Saat praktek kita lakukan itu semua. Saya kira untuk pemeriksaan kebuntingan ini yang penting Anda lakukan pada saat Anda memasukkan tangan ke dalam rektum, Anda akan mulai adanya serviks, kemudian bagaimana konsistensi serviks, kemudian apa yang Anda periksa. Lebih banyak kita lakukan dengan pemeriksaan dengan cara praktikum ya. Kalau praktikum itu lebih lebih. Apakah sudah ada jadwal praktikumnya, adik-adik? Ada jadwal praktikumnya, Dek? Ada dok. Cuman untuk saat ini belum ada praktikumnya. Oh ya nanti mudah-mudahan paling enggak praktikum untuk pemeriksaan rektal dengan dummy aja ya. Jadi dengan tulang pelvis yang kita punyai, kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan kebuntingannya ya. Jadi pemeriksaan kebuntingan ini tentunya harus dilakukan berkali-kali karena tidak cukup sekali Anda melakukan praktikum ini ya. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang kakak-kakak Anda yang koas, saya kirim kami kirim ke Banyuwangi untuk melakukan
kerja prakteknya untuk di reproduksi dan untuk juga internal ya ke Banyuwangi, sehingga mereka mendapatkan pengalaman pemeriksaan di lapangan. Saya kira demikian. Jadi eh, yang penting itu adalah pemeriksaan bagaimana pemeriksaan tentang organ reproduksinya, apa yang harus Anda raba, kemudian Anda apa yang harus Anda periksa, jadi Anda bisa rasakan dengan cara melakukan proses perektalnya. Saya kira itu, jadi kemudian nah interpretasi daripada pemeriksaan kebuntingan ini ada bila tidak terjadi kebuntingan, maka kedua kornu itu ya berada di lantai pelvis ya. Kemudian kosong dan ukurannya relatif simetris dan agak melengkung ke bawah. Pada hewan yang sudah sering melahirkan atau sering bunting, itu dia agak agak lebih tertarik ke lewat masuk ke kafum abdomen ya. Itu Anda bisa lihat. Kemudian kalau dia gini, kita lihat umur kemungkinan 1 bulan yang kita rabakan itu tidak terasa yang kita raba. Nah, tapi begitu umur 2 bulan mulai adanya pembesaran, sehingga kita sebut dengan pembesaran yang tidak simetris. Jadi ada pembesaran tidak simetris, bagian yang kanan atau yang kiri dia akan lebih besar salah satu bagian. Nah, kemudian pada saat dia kemudian cervix akan tertarik lebih ke dalam kapum abdomen, dan terasa adanya kotiledon jadi umur 3 bulan, dan kemudian mulai terasa adanya arteri desiran atau premitus arteria uterina mediana, itu menandakan bahwa terjadi kebuntingan. Nah, ini perlu kepekaan kalau Anda harus sering-sering melakukan. Kalau Anda jarang melakukan, ya mungkin susah untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu pada saat praktikum itu perlu Anda lakukan periksa itu yang lebih lebih jelas ya. Nah, kemudian umur 4 bulan itu sudah jelas kotiledonnya teraba. Kotiledonnya seperti apa namanya, jamur, jadi berbentuk benjolan, itu yang bisa kita raba. Kemudian uterusnya tuh kalau kita tepuk tuh ada bumping, ada kayak kita mendribble bola basket, ada tepuk, ada kembali, jadi nah itu yang namanya bumping. Kemudian di uterusnya itu sudah mulai ketarik ke dalam arah ke kapum abdomen ya. Nah, kemudian umur 6 bulan, 5 bulan, terus sudah ada lentik kapum abdomen. Jadi kalau dia sudah semakin tua umurnya, dia akan tertarik, di umur 5 bulan itu akan tertarik berada di bawah lantai kapum abdominal. Sehingga tangan anak itu masuknya sampai di pangkal tangan, pangkal lengan ya maksudnya. Arteria uterina mediana itu lebih jelas teraba. Dan makin makin tua umurnya itu akan makin jelas teraba arteria uterina mediananya. Nah, itu yang kira. Nah, kemudian umur 7 bulan itu sudahlah mulai teraba, akan dia kembali ke atas. Nah, akan teraba bagian moncong daripada uterus itu ya. Ini posisinya seperti ini. Ini akan teraba pada bagian moncongnya nih. Anda lihat bagian moncongnya akan bisa teraba. Saya kira itu yang perlu Anda kan apa rasakan, bahwa untuk pemeriksaan kebuntingan itu perlu perlu praktiknya yang lebih 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 penting ya. Jadi teorinya itu bisa bisa Anda dapatkan kalau Anda praktek. Karena demikian. Ada yang perlu Anda tanyakan? Silakan deh. Tolong tolong para para kortinya tolong eh, WA saya ya, sehingga saya bisa kirimkan ininya ke Anda ya. Materi ini saya bisa kirimkan ke Anda. Siapa tadi korti kelas A?
Hadir dokter Jessica Ya, hadir. tolong kalau kamu tahu nomor WA saya kan, kamu tolong WA saya sehingga saya bisa kirimkan gininya, apa namanya, materinya ini ke kamu ya. Ya, Ya. baik dokter. Nah, terus yang kelas B juga ya semuanya tolong kamu kirim kirim WA ke saya agar saya bisa kirimkan kirimkan materi ini ke kalian ya. Saya kira itu. Nah, ini posisi-posisi di dalam eh, posisi fetus di dalam kafumam domain ya. Jadi pada saat kemudian seperti ini, jadi ada nantinya di sini ada juga ada distokianya di sini juga nanti akan gigitan. Jadi ini Putri Chandrika, Jessica, eh, si. Ini adalah posisi fetus ya, posisi fetus di dalam saluran reproduksi. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk pemeriksaan kemuntingannya. Ada yang perlu ditanyakan? Sebentar saya kirimkan dulu ya gini ya. Udah Jessica, Putri Chandrika, ini Komangayu Feby, terus satu lagi kelas D-nya siapa? Untuk korti kelas D atas nama Dabira gitu. Tolong dong kamu ginikan saya, biar saya kirimkan sekarang sekalian gininya, apa namanya, apa namanya, dokumennya ini untuk gininya, untuk pemeriksaan kemuntingannya ya. Gih, sebentar nih dok. Ah.
Udah semua saya kirimkan ya. Jessica, Putri Chandrika, sama Mang Ayu Febi. Yang kelas D, siapa yang belum? Kelas apa yang belum terkirimkan? D, udah semua ya terkirim ya? Kelas A, B, C, D. Udah semua terkirim kelas A, B, C, D-nya. Izin dokter, saya mewakili dari Porti kelas D, sudah terkirim. Sudah semua. A, B, C, D. Sudah, A, B, C, D. Ada yang belum? Untuk materinya sudah dikirimkan semua, Gidok. Kelas B, C, D semua udah ya? Jadi nggak ada yang belum ya? Nggih, sudah dokter. Oke. Jadi, eh, untuk Anda minggu depan ketemu dengan saya untuk diskusi aja ya, diskusi aja ya.
Ada yang perlu ditanyakan, adik-adik? Untuk sejauh ini belum ada nggih, Dok. Oke, makasih. Jadi kita lanjutkan dengan proses kelahiran aja ya. Atau anda baca dulu deh, saya agak tiba-tiba enak badan. Hmm. Untuk proses kelahirannya, tolong Anda baca dulu ya. Nanti kalau ada yang enggak ngerti, kita tanyakan ya. Minggu depan kita gini aja ya. Kita ketemu lagi ya. Ya, hari ini kayaknya saya enggak enak badan nih. Ya, mohon izin pamit Baik, dulu. Dok. Ya. Baik, Dok. Yes, Baik, Dok. Dok. Oke.